Ketika ngelihat bapaknya sudah terbujur kaku di kerumunan orang, Mhm. ya netizen pasti terkoyak-koyaklah hatinya gitu ya Iya. ketika melihat, apa namanya, anak tersebut teriak-teriak manggil-manggil Ayahnya. bapaknya gitu. Dan ini bisa menjadi luka batin anak itu yang akan dibawa anak itu sampai Sampai kelak besar, dewasa. iya. Apabila, Fatimah sendiri putri Mhm Muhammad yang mhm. mencuri, maka Rasulullah sendiri yang akan Mmm. memotongnya. Dalam pandangan Islam sendiri, maksudnya memang yang dilakukan seseorang itu salah, Iya ya betul. mengambil hak orang Mhm lain, mhm mhm. tetapi apakah dibenarkan juga gitu ya, Mhm. perilaku orang-orang yang menghakiminya, Iya. sampai membuat yang mencuri tadi itu meninggal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, pagi ini saya berkesempatan kembali menemani, narasumber kita di kajian pekanan komunitas Ibu Hebat. Apa kabarnya ibu-ibu hebat semua? Ibu Ibu hebat, hebat, generasi generasi kuat, kuat, Allahu Allahu akbar, akbar. masya Allah. Alhamdulillah, pagi hari ini cerah ya, dan saya Reni Noventi yang insya Allah akan mendampingi Bu Ai. Nah, Ya, ini kayaknya kita jodoh ya Bu ya? kembali kita Kembali berduet. bersua, iya, di kajian pekanan. Mudah-mudahan Bu Ai nggak bosen ini. Iya Bu Reni juga mudah-mudahan nggak bosan sama saya ya. Masya Allah nih, Bu Ai, kita langsung aja ya. Iya Gimana nih, iya saya iya. pengen tahu dulu meskipun apa ya, kabarnya Bu Ai nih, Oh saat ini. alhamdulillah, luar biasa, Allahu akbar, Masya tetap semangat. Allah, iya. Nah Bu Ai, kita ketemu lagi tapi dengan pembahasan Ya, yang berbeda. Ya, tapi tetap pembahasan kita ini mengangkat yang sedang viral. viral-viral gitu. Nah ini kalau misalkan kita buka medsos ya, ibu-ibu Mhm, juga ya di rumah gitu ya, tapi jangan lupa buka YouTube KIH juga gitu mhm ya. mhm mhm. Nah pemberitaan itu yang luar biasa bikin syok. Udah Mhm, ngelus dada, udah bikin geleng iya kepala gitu betul, ya, udah ngucap istighfar beberapa kali iya. gitu ya. Boy udah lihat atau sudah dengar belum kasus yang terbaru? Yang sempet saya juga awal ngelihat itu kayak, ya Allah kasihan banget, ih Iya kok bisa betul, begitu. mhm. Makanya ini kita angkat sebagai sebuah judul. Saya sampaikan Iya dulu ya iya judulnya iya. ini ya. Nah, judulnya itu adalah Maling Ayam, Air Mata Netizen, dan Standar Moral yang Mudah Berubah. Nah, Mmm, ini panjang banget dan memang harus untuk iya diangkat betul, ya. Jadi awalnya itu saya lihat juga ada nggak teganya ke anaknya, anaknya, betul Bu Ai gitu ya. Kasusnya itu adalah ada, seorang bapak mhm ya, mhm. seorang suami. Nah, eee, ceritanya maling ayam Iya, dan ini langsung dihakimi oleh keroyok massa massa, ya, mhm. dikeroyok massa sampai mati, sampai meninggal Iya, Bu Ai mhm mhm. gitu ya. Nah awal-awal kan itu respon netizen langsung yang, "Ini gimana sih, kok tega sih, Iya, kasihan mhm mhm. anaknya," gitu ya. Nah, eee kasus yang seperti ini memang wajar kayaknya ya Bu Ai ya, ketika kita langsung buka, langsung baca, "Aduh kok bisa ya? Iya, Kenapa sih mhm. nggak dibawa aja? Kali dia maling juga Iya kelaparan," gitu ya. betul, heeh. Nah, itu banyak ternyata respon netizen tuh langsung gercep ya Bu Iya, Ai ya. heeh, Ada netizen yang sekarang langsung teh ya, nyumbang gitu ya, heeh. ada yang langsung, "Ini tempatnya di mana sih mau Iya, nyari didatengin?" Gitu, anaknya di mana iya. gitu Nah ya. tapi berdasarkan itu juga ada fakta yang lain Mhm ternyata, mhm. yang ini dikisahkan bahwa memang bapak ini adalah seorang residivis gitu, yang Mhm. residivis itu memang yang suka, maling gitu Mhm loh Bu Ai. mhm Nah kalau kayak mhm. gini kan bisa jadi netizen berubah lagi, Iya iya. "Lah kok gitu ya?" Katanya. Nah kira-kira ya pengen tahu nih Iya. pandangan Bu Ai terhadap kasus ini seperti apa sih? Ya, baik ya Bu Reni ya, memang benar kata Bu Reni ya. Sekarang kita akan bukan sekarang memang, KIH itu membahas tentang yang viral-viral dan Mhm, sekarang yang viral itu adalah anak kecil yang ditinggal bapaknya sampai mhm, teriak-teriak, mhm, "Bapak bapak," gitu. Gimana kita mhm, nggak menggugah perasaan kita ketika mmm, seorang anak, paling itu umuran SD ya, iya kelas 3 iya, kelas 4 mhm kayaknya ya. mhm, Ketika ngelihat bapaknya sudah terbujur kaku di kerumunan orang, mhm dia teriak-teriak, itu kan miris banget, mhm, sedih, pasti betul, terharu gitu ya. Netizen pasti di situ, terkoyak-koyaklah hatinya gitu ya iya, ketika melihat, apa namanya, anak tersebut teriak-teriak manggil-manggil ayahnya, bapaknya gitu ya, manggil bapaknya. Memang kondisi itu kita bahas dari, maksudnya kita di sini tidak membahas mhm, apakah dia itu seorang residivis atau iya tidak betul gitu ya. betul betul, Tetapi yang jelas, kalau kita melihat anaknya gitu, kalau mhm, kita melihat anaknya, anaknya itu kan masih di bawah pengasuhan iya orang orang tua betul, gitu ya. Nah ketika anak itu teriak bapak bapak bapak, kita
kita berpikir nggak sih anak Mhm. itu ada perasaan apa yang ada di anak itu? Iya, Gitu ya, ketika iya, ngelihat anak itu teriak-teriak, mhm, bapak-bapak gitu sampai ditahan sama iya, 2 iya, orang gitu ya, saking, ya pasti histeris lah gitu ngelihat iya, bapaknya dalam kondisi yang sudah tidak bernyawa lagi dan betul, mungkin, eee, udah babak belur gitu nggak mhm, karuan, bisa jadi kan karena mmm, dikeroyok massa gitu. mhm, Nah kita pada saat itu, eee, apa kebayang nggak perasaan apa yang ada pada anak tersebut? iya, iya, Pasti kan anak tersebut ketika manggil bapak-bapak itu merasa bahwa, oh bapaknya sekarang udah nggak ada, iya, gitu. Bapaknya yang takut, sedih, takut, sedih, heeh, terus bapaknya yang biasa tempat dia gelendotan, misalkan mhm, tempat dia, mhm, betul, bermanja-manja misalkan atau tempat dia misalkan, minta sesuatu, mhm, berlindung, itu sekarang udah nggak sudah ada tidak ada, lagi. betul, Sudah nggak ada lagi, kemana gitu, nanti ke siapa gitu ya. mhm, Nah ini kan, pasti perasaan itu ada pada anak iya, tersebut gitu, mhm, kalau kita mikir ke situ gitu betul, ya. Cuma kan sekarang mhm, kita mikirnya cuma sebatas, "Oh ya udah deh sedih," gitu ya. mhm, Maksudnya sedih, di kerumunan orang juga pasti mhm, begitu. mhm, Mereka, mhm, eee, kalau kita karena kita seorang ibu gitu, pasti kita berpikiran bahwa, oh anak itu pasti memikirkan sesuatu iya, sehingga keluar atau teriak atau responnya heeh, gitu ya, responnya itu sampai teriak-teriak gitu ya, memanggil nama mhm, bapaknya. Kan mhm, bisa jadi perasaan-perasaan itu yang ada berkecamuk di dalam anak betul, tersebut. Yang mhm, biasanya mungkin antar jemput meskipun iya, residivis kok sama anaknya mah kan iya, dia ya iya, gitu ya, heeh, antar jemput ke sekolah misalkan gitu. Kan kalau ada di, postingan juga, "Bapak kembali, saya janji sama Kakak gak bakalan minta uang sekolah mmm, lagi." mhm, mhm, Ya kan gitu. mhm, Nah di sisi lain mungkin, ya wallahu alam sih ya karena kita mhm, tidak mengangkat fakta itu. iya, Maksudnya di sisi lain sebagai kowam atau sebagai kepala keluarga mhm, mungkin, berusaha memenuhi kebutuhan betul, tersebut betul, gitu. Nah sekarang anak itu minta ke siapa mhm, lagi gitu mhm, ya, minta ke siapa lagi, bapaknya udah nggak iya, ada iya, gitu, bapaknya udah nggak ada, bapak yang tempat dia minta jajan mhm, misalkan mhm, atau tempat dia minta uang buat sekolah, buku mhm, dan lain mhm, mhm, sebagainya gitu. Nah ini mungkin, eee, yang apa namanya, kalau kita seorang ibu gitu ya, mhm, yang mhm, terbayang itu seperti itu. iya, iya, Karena tadi sosok bapak itu bagi, seorang anak anak, itu, ya itu tadi mhm, gitu ya, mhm, tempat dia berlindung, tempat dia bermanja gitu. Nah mhm, sekarang, eee, sudah nggak ada mhm. lagi gitu. Kan kebayang Bu Ren gitu ya. Bisa juga memang tidak tahu pekerjaan, Bisa jadi bapaknya anak-anak mah bocil gitu, mah mana tahu, yang iya, penting uang jajan dia iya, dikasih gitu kan ya, uang heeh, sekolah dia betul, dikasih gitu betul, kan ya. Nah ini kan nggak, kalau ngelihat sosok bapak gitu ya, mhm, kepala keluarga mhm, gitu ya, tentu dia akan bertanggung jawab dengan betul, keluarga, kewajibannya mhm, keluarganya mhm, gitu. Nah ini kan, eee, sangat miris sekali gitu ya Bu Reni ya, mhm, dan ini juga bisa jadi terbawa, anak tersebut menjadi luka batin mmm, gitu ya. mhm, Ya ya bapaknya nggak wajar gitu iya, ya iya, iya, dengan nggak wajar, betul, dan ini bisa menjadi luka batin anak itu yang akan dibawa anak itu sampai sampai kelak besar, dewasa. iya, betul, betul, Nah itu mungkin yang harus, tapi bagaimanapun, keroyok keroyok atau hakim sendiri itu mhm, mah nggak boleh iya, gitu iya, ya. Nah itu mungkin yang harus kita, apa namanya, bareng-bareng gitu mhm, ya. mhm, Cuma tidak hanya melihat faktanya doang, "Oh iya mhm, kasihan ya," tapi mhm. kita, berusaha menyelami juga perasaan Iya, anak anak tadi ya, tersebut iya. gitu. Ini kayaknya pandangan yang memang, hampir dirasakan oleh setiap yang melihat kayaknya Iya, ya. mhm, Makanya memang di sini, membuat orang-orang jadi tergerak ya, mhm karena apa? mhm. Melihat sosok anak kecil Iya, tadi gitu. Karena memang di satu sisi yang Bu Ai sampaikan tadi, yang Bu Ai angkat tadi mhm, adalah, peran sebagai seorang iya, ayah yang juga bisa jadi anak yang memang tidak tahu pekerjaan atau mhm yang mhm dilakukan mhm. oleh bapaknya Iya gitu betul, ya. Yang dia tahu itu hanya sosok ayah yang dia sayangi itu iya, tiba-tiba, meninggal dengan cara yang tidak wajar tragis gitu gitu, ya, cara betul, yang nggak iya, wajar, tragis heeh. gitu Jadi ya. kalau misalkan tadi ya pandangan Bu Ai, nah saya, ingin bertanya kepada, hal orang-orang yang menghakimi tadi Bu Ai. Kira-kira apa sih penyebab masyarakat itu main hakim sendiri, Mhm, yang menjadi penyebab masyarakat itu tiba-tiba langsung tergerak tanpa komando, tapi mereka melakukan satu aktivitas yang sama, sama gitu. heeh. Ya, baik ya Bu Reni ya, faktornya apa sih gitu ya, kalau saya ngelihat gitu ya, faktornya itu yang pertama adalah, edukasi sih Bu Reni ya, Mhm, mhm, edukasi, literasi, mhm, pemahaman. mhm, mhm,
Pemahaman masyarakat sekarang, pemikiran masyarakat sekarang itu pemikiran yang tidak berkembang, jadi dibiarkan pemikiran itu mandeg mandeg di situ Mhm, gitu ya. mhm. Bisa jadi kan, apa namanya, bukan bisa jadi, kondisi sekarang itu banyak, masyarakat yang putus sekolah Iya. dan nggak sekolah setelah Mhm, putus sekolah gitu. Dan sekarang juga kondisinya itu katanya sih dunia pendidikan, mhm. kemarin yang, melanjutkan ke perguruan tinggi, Tinggi, yang heeh, tidak melanjutkan itu berapa heeh, persen gitu heeh, ya, heeh, jauh heeh. lebih banyak gitu ya. Itu karena apa? Ya itu tadi gitu ya. Karena edukasi di negeri ini tidak apa namanya, tidak didukung, tidak Iya, disokong, tidak tidak diprioritaskan gitu. diprioritaskan. Makanya wajar masyarakatnya itu pemahamannya, pemikirannya ya dangkal Mhm, gitu ya. mhm, mhm. Kalau di podcast-podcast orang-orang terkenal mah ya sudah tengok gitu ya gitunya gitu. Disensor. Disensor. Ya pemikirannya dangkal jadinya Mhm, kayak gitu, karena mhm, edukasinya kurang, literasinya kurang, boro-boro literasi kali ya baca, itu mhm. juga males gitu Iya, ya. karena memang masih rendah ya, Bu Aya, Ya masih literasi rendah itu. gitu, Mhm, jadi pemikirannya dangkal, pemahamannya dangkal, maka ketika diusik perasaannya, mhm, atau ketika disenggol bakonya, ketika disenggol harga dirinya, maka yang mhm, keluar apa? mhm. Amarah, Amarah, iya. emosi, Mhm. tanpa kontrol. Kalau bahasa Betawi mah, lu jual, Gua gua beli, beli. heeh. Senggol, bacok. Bacok, Ini kan terjadi iya. di negeri Heeh, kita dan gitu juga jadi bisa jadi memang respon, spontan yang, ada apa?" Mungkin ya, heeh, langsung ini, menerima informasi yang itu tidak dicari dulu mungkin, sumbernya kali ya? iya boro-boro mau nyari Iya, dong buru-buru mau sekarang mah nyari ya, nggak langsung main, kepikiran nyari, langsung aja gitu ya, nggak ada apa kepikiran gitu, nyari Bu Ren. Kita aja kalau kalau kita ngelihat, kondisi ya maksudnya fakta. Nah heeh, kita nih Bu Rennya lagi duduk di sini, mhm, kita lagi duduk di sini mhm, ada orang rame-rame mhm, itu jalan, mhm. kita pasti ikut Ikut jalan ada kan, apa ya ada apa ya? gitu? Terus kita Heeh, ikut lari heeh, gitu kan. Tanpa kita tanya dulu, ada apa sih? Oh ada heeh, kebakaran di mana sih gitu ya. heeh. Tapi kita, iya lalu kita ikut Iya, lari. iya. Nah kondisi begini juga Respon sama, apa ya, spontan tadi ya, spontan betul gitu. ya. Ya ada apa Mhm, nih gitu. Apalagi yang memang masyarakat itu mempunyai, kesal gitu ya, udah mhm, punya mhm, kesal, ya udah ada pelampiasan. mhm, Jadi nggak mikir lagi mereka mmm, gitu. Pokoknya, pelampiasannya ada nih, dia nanya nggak nanya nih kenapa sih atau kenapa enggak. mmm, Jadi langsung dikeroyok, langsung ke iya, ikut-ikutan mmm. gitu. Karena sebetulnya kondisinya jomplang ya, Bu Aya, ketika kita dengar ada, pejabat yang, mencuri Iya, sampai nominal sekian, aduh sedih banget. dibandingkan dengan maling ayam yang Mhm, berapa sih harga seekor ayam ya, Bu Aya, iya iya, tapi, eee, imbas atau efek yang didapatkan itu beda sekali gitu dan beda bisa banget. jadi kayaknya kemarahan masyarakat itu jadi Nah pelampiasannya iya tuh di bisa tempat yang jadi. salah kayaknya ya. Bisa jadi kan Heeh. karena kan mereka, ya itu tadi karena terinikan Mmm, emosinya gitu, nggak mhm, ada pelampiasan, mhm, mhm. idilala ada di depan mata, ya udah. Tanpa Iya. mereka nanya kenapa sih, siapa Pokoknya sih? salah aja gitu. Heeh, "Oh salah, oh gebukin gebukin Heeh, gebukin," iya, gitu. iya. Bak 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 gitu Eee, ya. Pikiran mereka ya udah kalau mati atau kalau ada apa-apa juga bareng-bareng. iya benar. Nggak mikir tuh Mhm, anaknya gimana, nggak mikir tuh mhm, keluarganya gimana, atau mhm, nggak mikir nanti dianya sendiri gitu ya mhm, kalau mhm. misalkan, terluka atau Mmm, terpidana gimana, mhm, nggak betul, mikir. betul, betul. Jadi Mhm, hanya emosi aja yang keluar mmm, gitu ya. Kan mhm. kasus kemarin itu di mana sih? Matraman Jakarta ya Mhm. yang terakhir apa yang Apa itu yang nasi uduk gitu ya mmm, kalau nggak salah. Nah itu juga keroyokan juga tuh. mhm. Gara-garanya, oh, ini suku kayaknya ini ya kalau nggak salah, Nah bukan? nah ya modelnya entahlah yang Mhm, disenggol mhm, apa gitu mhm. ya. Hanya saja di situ juga terjadi pengeroyokan dan di situ juga tewas satu Itu bisa orang. jadi karena dari hal yang sepele Iya, sebetulnya, tapi ya itu tadi kata Bu Ai, boro-boro nyari, sebab gitu ya. iyalah, heeh. Langsung we gitu Mhm, ikut-ikut gitu, batur mhm, ka mana ikut, untuk mhm, gebuk mhm, misalkan, mhm. lagi marah ke siapa ada depan gabuk-gabuk Iya, gitu ya, lagi heeh, ngapain gitu ya. mhm, Nah itu kan karena pemahaman masyarakat yang sangat mmm, rendah. mhm, mhm, Jadi mereka nggak mau mikir mmm, gitu ya, mereka lebih, memikirkan ya itu tadi karena sekarang kondisinya luar biasa ya mhm, negeri kita ini mhm, gitu ya. mhm, mhm.
perut ke bawah daripada perut ke atas Yang gitu diutamain kan gitu ya. ya. Iya. Jadi perut gitu ya, Mhm. kalau ke atas mah ya udahlah sebodo amat dah gitu Mhm ya. mhm. Makanya kondisi-kondisi kayak gini tuh sangat wajar ketika, Mmm. disenggol sedikit aja langsung gerak gitu Iya. ya, langsung Bako yang keluar amarah. atau emosi yang keluar Langsung gitu. emosi yang keluar. Iya. Jadi gimana, betul nggak seperti itu Bu Ai? Maksudnya, eee, kejadian-kejadian tadi gitu ya, Mhm, kemudian sampai tiba-tiba mengundang reaktif yang istilahnya spontan gitu ya, dan, akhirnya saya jadi penasaran kalau dalam pandangan Islam sendiri mensikapi hal tersebut itu seperti apa mhm. gitu. Jadi maksudnya memang yang dilakukan seseorang itu salah, Iya ya betul. mengambil hak orang Mhm mhm lain, mhm. tetapi apakah dibenarkan juga gitu ya Mhm. perilaku orang-orang yang menghakiminya Iya. sampai membuat, yang maling tadi gitu, Mhm. yang mencuri tadi itu meninggal Ya. gitu, Boy. Sebelum masuk ke situ Bren, ini Mhm, ini masih nyambung yang tadi mhm, gitu ya, yang kenapa kita harus memahamkan, mhm, kenapa kita harus membangkitkan mhm, pemikiran mhm, masyarakat gitu ya. Karena, di dalam Al-Qur'an pun gitu ya, Allah itu sudah banyak menyebut-nyebut terkait tentang berpikir gitu mhm, ya. Kayak di surat Ali Imran 190 sampai 191 berisi perintah, bagaimana memperhatikan penciptaan langit dan bumi dan mhm, pergantian mhm, malam dan mhm, siang bagi ulul albab, di sini orang yang mhm, berpikir berakal, ya, yang berakal. berpikir. Di surat Ar-Ra'd ayat 3 menjelaskan bahwa penciptaan alam tersebut terdapat tanda-tanda kebesaran Allah gitu Mhm, bagi kaum orang yang berpikir berpikir. gitu. Isra juga begitu ayat 36 melarang mengikuti sesuatu yang tidak diketahui ilmunya karena pendengaran, penglihatan dan hati akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, istilah ini juga, bagi kaum yang Mhm. berpikir. Jadi sampai diulang-ulang ya, Bu Ai Sampai ya, diulang-ulang. terkait, berpikir tadi Iya, gitu. pemahaman itu makanya penting Mhm, gitu, mhm, pemahaman itu penting, pemikiran mhm, itu penting gitu ya. Sehingga ini yang akan menjadikan kalau kita mau mikir beberapa kali gitu mhm. ya ketika ada Sebelum kondisi itu iya, bertindak, sebelum iya. bertindak gitu. Nah, di sini kan, Allah itu sudah, memerintahkan gitu ya, Mhm, memerintahkan bahwa, berpikirlah gitu ya, merenunglah, memahamilah gitu ya, mhm, mhm, kepada kita mhm, masyarakat. mhm, mhm, Nah itu Bren ya, mhm, itu, penyebab pertama adalah edukasi, mhm, edukasi literasi gitu ya. Cuma memang kita rasakan literasi ini tuh memang kurang banget gitu ya mmm, literasi. Lebih lebih banyak megang, gadget gitu dan melihat tontonan-tontonan yang have fun daripada mmm, yang mengandung pemahaman, edukasi, edukasi, pemahaman, pemikiran iya. gitu ya. Kayaknya udah di-scroll-scroll, "Ah ini mah kan scroll-scroll gitu Mhm, ya. mhm, Ah ini mah berat banget deh," nggak gitu mhm, ya. mhm, Nah itu ya. Nah itu yang pertama itu tadi edukasi, yang kedua adalah penyebab dari poin pertama itu adalah itu tadi sistem yang salah, salah yang kita iya, pakai di sini sekarang gitu, sistem kapitalis sekulerisme. Nah ini yang makin-makin gitu ya menjadikan mhm, masyarakat pada saat ini itu mereka itu tadi lebih, pada kesenangan gitu iya, ya, iya, materi gitu ya, heeh, kemudahan kan kayak ingin gitu, meraih apa yang, diinginkan, diinginkan. mhm, Nah sementara aturan-aturan agama gitu tidak mereka mmm, indahkan. mhm, Jadi mereka jadi tidak nggak dipakai tidak nggak istilahnya, make iya, gitu ya, heeh, yang penting dia happy, yang penting mhm, dia asik, mhm, bahagia gitu, mhm, dia nggak make tuh aturan-aturan mhm, agama. gimana pun caranya gitu ya, Bu, ya, yang penting saya dapat gitu, Mhm. heeh, Nah ini yang menyebabkan, masyarakat juga, eee, itu tadi gitu ya, kalau kata Bu Reni rame-rame reaktif gitu ya gitu, heeh, heeh, reaktif tadi respon gitu ya. spontan ya, Jadi nggak ada batas-batasan bagi mhm, mereka, ya udah bak 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 nggak apa-apa gitu iya, ya. Nggak ada batasan heeh, agama gitu bagi mereka, jadi nggak mikir karena tadinya mereka nggak mikir, jadi maka nggak ada kepikiran gitu mhm, ya. mhm, Nggak mhm, ada kepikiran gimana sih, batasan agamanya tuh dan lain sebagainya, iya. gitu. Resiko barang-barang ini gitu Heeh, ya resiko istilahnya bareng-bareng ya. ini deh nggak sendiri Mhm, gitu mhm, ya. mhm, Nah ini ya, Bu Reni, jadi, mhm, eee, ini semua itu adalah yaitu hasil dari sistem yang mhm. dianut di negeri Kita ini. yang Ya tadi sekarang ya. edukasi kayak begitu juga karena sistem ini Mhm, gitu ya, mhm. karena sistem yang dipakai oleh negeri ini. Iya, iya. Iya, jadi memang tidak dapat dibenarkan ya, Iya, imbas dari apa, efek tadi ya, kata mhm, Bu Ai kan
tidak mengedepankan apa ya, istilahnya perut ke atas atau misalkan leher ke atas. Mhm. Jadi lebih apa ya, banyak-banyak mencari ilmu, Mhm. banyak-banyak menuntut ilmu gitu. Yang ada, di sini hanya dipenuhi oleh mencari yaitu tadi info-info terkait, kesenangan Iya, gitu. Ya kesenangan. maka tadi balik lagi, saya ingin mengetahui pandangan Islam itu seperti apa gitu ketika ya itu tadi, Iya. sampai berimbas kepada menghilangnya nyawa seseorang meskipun seseorang itu memang telah berbuat salah Mhm, gitu, Bu mhm. Ai. Pertama, di dalam Islam itu hukum mencuri itu adalah hukumnya haram, gitu ya. Haram, nggak boleh, ya udah, titik gitu ya, titik segede segede bedug gitu, Gaban. segede gaban ya. Pokoknya yang mencuri itu mencuri di dalam Islam itu hukumnya haram haram Mhm, dan termasuk mhm, itu adalah mhm, dosa besar mhm, serta kezoliman yang wajib kita hindari. Nah, tindakan mengambil, harta orang secara diam-diam mhm, gitu kan ya. Nah, ini mhm, adalah, haram. Nah, ini, sanksi ini terkena sanksi pidana. mhm, Nah, sanksi pidana ini, ketentuannya adalah yang berwenang di sini adalah negara, gitu ya. Jadi kalau di sini berdasarkan, ijma sahabat gitu ya, bahwa sanksi pidana syariah yang, kalau di sistem Islam kan dipotong tangan, yang itu mhm. yang melakukan itu hanya negara. Negara, iya. Hanya negara atau institusi Mhm, gitu ya, kalau kalau negara Islam kan daulah, mhm. khilafah gitu ya. Jadi tidak dibenarkan atau tidak dibolehkan, masyarakat atau umat Main main hakim hakim sendiri. sendiri gitu Iya. kayak kasus tadi gitu Mhm, ya, makin mhm, hakim mhm, sendiri. Ya udah deh diiniin mhm, sendiri gitu. mhm, Ini tidak dibenarkan mhm. karena yang berwenang dalam hal ini adalah negara, jadi Negara. institusi gitu Mhm, ya. Kalau mhm, itu tadi kalau, Islam itu adalah daulah atau mhm. khilafah. Nah, kedua adalah, sanksi tadi itu sifatnya adalah penebus dosa Dosa, iya. dan, bersifat juga, Efek, efek jerak, jera. iya. Heeh, efek jera Heeh, gitu kan heeh, kita mikir dulu ya, heeh, Bu Ren ya, heeh, kalau kalau ngelihat, hukumannya kayak gitu heeh. gitu ya, ih ngeri Kalau gitu ya, iya, iya. heeh. Kalau Jadi membuat orang itu berpikir berpikir beberapa kali, berkali-kali, iya, berkali-kali gitu sebelum ketika melakukan salah. melakukan Mhm, itu gitu mhm, ya. Nah, ini yang, terkandung dari hukum, pidana di dalam Islam. Tadi mhm. ada penebus dosa dan, adanya efek jera Iya, gitu. Nah, menimbulkan efek jerak ya. ya menimbulkan efek jera. Nah, di sini Bu Reni, ini yang menebus dosa itu ya ada di Rasulullah SAW menerangkan bahwa barang siapa yang melakukan suatu kejahatan seperti berzina, mencuri dan berdusta lalu ia dijatuhi hukuman atas perbuatannya itu, maka sanksi itu akan menjadi kafarat atau penebus dosa Mhm, baginya. mhm, mhm, Nah, jadi itu menjadi penebus dosa bagi si, mhm. yang melakukan Iya, apabila memang sudah mhm, disanksi mhm. tadi Di dunia. di dunia, tapi Ah, sanksinya tadi dilakukan oleh sebuah institusi negara tadi, jadi itu maksud daulah. penebus dosa ini maksudnya gimana Bu Ai? Apakah setelah dilakukan, atau dia dihukum di dunia, yang ini dilakukan oleh negara tadi, Mhm. yang memang yang, sudah diterapkan gitu ya, berarti, tidak mendapatkan hukuman lagi di Iya, di akhirat. akhirat gitu? Heeh, karena sudah Oh, selesai di iya. dunia, gitu, Mhm, jadi penembus dosa. Nah, itu karena sudah selesai di dunia, jadi udah diberesin di dunia gitu, mhm, jadi udah mhm, nggak ada lagi, nanti pertanggungjawaban di mhm. akhirat gitu. Nah, ini dari hadis Rasulullah Iya, SAW. Nah, tadi kan dilarang main hakim sendiri, jadi nggak mhm, boleh tuh, siapapun, masyarakat atau siapapun itu golongan dan lain sebagainya sekelompok itu untuk, main hakim sendiri. mhm, Ya kayak mhm, tadi gitu mhm, ya, dikeroyok gitu, mhm, malah sampai meninggal dunia gitu mhm. ya. Bahkan kan, Meskipun memang salah yang ya meskipun memang dilakukan. salah gitu ya, ya tetap aja gitu ya, menghilangkan nyawa orang itu lebih besar dosanya Mhm. daripada Si maling itu sendiri? apa tadi, Perbuatan mencuri tadi? mhm. Itu kan ada di Mmm. surat apa tuh, Al-Maidah Al-Maidah? ayat 32 Iya, ya, ketika menghilangkan nyawa banyak menghilangkan orang. nyawa banyak orang gitu, itu di Al-Maidah ayat 32. Nah, nah ini juga ya Bu Reni ketika hukum ini diterapkan gitu ya, ketika hukum Islam ini diterapkan gitu oleh suatu institusi negara atau oleh,
bukan lembah, ya situs Induk Negara kata di Daulah gitu, itu tidak semerta-merta langsung udah potong tangan gitu ya, enggak. Tapi di sini ada beberapa poin, yaitu yang pertama adalah memang ini kita bahas dulu ininya Reni ya, kenapa potong tangan gitu ya, kenapa potong tangan? Iya, Ini kenapa kita sih harus dipotong tangannya kenapa gitu? potong tangan? Hudud Iya. atau mencuri itu ya di dalam Islam itu sanksinya adalah potong tangan. Nah, kenapa tadi ngajak dulu ke ini ya, jadi belum bahas ke situnya ya. Dan yang pertama adalah gitu ya, berupa di sini kan berupa amputasi atau potong tangan bagi pencuri yang telah melakukan. Nah, ini ada di surat Al-Maidah ayat 38 ya. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, itu perintah dari Allah. Jadi ketika pencuri itu dipotong tangannya dipotong gitu ya. Nah, ini juga ada di hadis Rasulullah SAW dari Urwah bin Zubair. Ia berkata bahwa Nabi SAW pernah berkhutbah dan menyampaikan, "Amma ba'du, sesungguhnya telah membinasakan umat sebelum kalian ketika di antara orang-orang terpandang yang mencuri, mereka dibiarkan tidak dikenakan hukuman. Namun ketika orang-orang yang lemah yang mencuri, mereka mewajibkan dikenakan hukuman had. Demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, aku akan memotong tangannya." Jadi ini memang berlaku bagi laki-laki maupun perempuan yang memang melakukan kesalahan kesalahan tersebut. Terutama dalam hal mencuri, hukumannya adalah potong tangan. Yang ini memang benar ya, kenapa tadi disampaikan akan menimbulkan efek jera. Karena kan sudah kebayang kali pasti sakit gitu ya Bu Ai ya. Maka ketika terbesit ingin melakukan maling atau mencuri atau mengambil hak orang lain, ini berarti dia berpikir bahwa tapi nggak mau ya kalau dihukumnya harus potong tangan gitu ya. Ya karena tadi ya, tadi kan dari awal juga efek jera dan penebus dosa. Nah, tadi kan sudah disampaikan juga terkait dalil-dalil kenapa sih hukumannya potong tangan gitu ya. Ternyata kan ada di surat Al-Maidah tadi ayat 38 dan dari hadis Rasulullah SAW. Bahkan di sini Rasulullah SAW apabila Fatimah sendiri putri Muhammad yang mencuri, maka Rasulullah sendiri yang akan memotongnya. Jadi gitu. Ini menegaskan berlaku bagi siapapun gitu ya Bu Ai ya. Tapi ini saya jadi ini dengan hadis ini ya, orang-orang terpandang yang mencuri mereka dibiarkan. Cuma di sini juga ya. Dan orang-orang yang lemah yang mencuri mereka mewajibkan dikenakan hukum had gitu ya. Ya berarti memang ini tuh hukum yang tidak berubah dari dulu gitu ya. Dan memang ada dari orang terpandang itu yang memang dari dulu ada gitu ya, yang tidak hak orang lain. yang tidak terkena hukum dia kayak sekarang tadi yang Bu Reni sempat senggol terkait ada emas pejabat 74 gitu ya. Kilo loh ya, bukan 74 gram gitu ya. Nah itu gitu ya, sudah menguap begitu aja gitu ya. Masyarakat malah dihadirkan yang ini gitu ya, ditutup dengan yang ini, ditutup dengan yang pemberitaan yang ada di masyarakat gitu, yang itu malah menguap dan entah gitu ya penyelesaiannya seperti apa. Jadi nggak salah ya Bu, ada ini yang menyatakan bahwa kenapa hukum itu tumpul ke atas tapi tajam ke bawah ya Kak. Faktanya yang seperti yang diperlihatkan kepada kita ya Bu Ai ya. Ya betul Bu Ren. Jadi itu Bu Ren ya. Dan ini pun gitu ya, ketika potong tangan ini dilakukan, maka ada poin-poin tertentu yang harus diperhatikan gitu ya, nggak ujuk-ujuk potong tangan gitu ya. Tapi ada poin-poin yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah terkait tentang minimal harta yang dicuri. Kalau di sini terkait dengan minimal harta yang dicuri itu adalah sebesar 1/4 dinar atau 3 dirham. Jadi memang tidak asal main potong saja gitu asal intinya ya Bu Ai ya. aja gitu. Tapi di sini ada nisabnya atau ada minimal nilai ketika seseorang itu mencuri dan dipotong tangannya gitu ya. Di sini ada aturannya yaitu 1/4 dinar atau 3 dirham. Ini emas ya, standarnya emas ya. Tapi saya sempat ini berini 1 dinar itu 4,25 gram. Ya. Ini emasnya 24 sampai 22 karat.
Kalau kisaran di negeri kita itu sekitar 6,8 juta satu dinar. Berarti seperempatnya itulah Iya, gitu ya. dari 6, sekian. Ya, nah itu ya standar pertama nisabnya gitu ya. Ketika seseorang itu memang Itu saya nggak bisa mencuri, bayangin yang sampai nyuri 74 itu berapa gimana ya Bu Ai ya? itu mah udah Apa aja tuh yang harus dipotong ya Bu Ai? itu mah udah harus inilah gitu ya. Ya segitu aja dipotongnya Iya, tangan gitu, iya, pergelangan tangan iya. gitu kan, dipotongnya pergelangan tangan gitu ya. Potong pergelangan tangan dengan tadi ya, dengan yang pertama adalah nisabnya yaitu minimal harta yang dicuri gitu ya. Yang selanjutnya adalah tempat penyimpanan barang tersebut. Tempat penyimpanan barang tersebut adalah barang yang dicuri itu harus diambil dari penyimpanan yang layak atau terjaga. Misalnya seperti rumah atau lemari gitu ya, bukan dari tempat terbuka yang mudah diakses gitu ya. Tapi memang tempat-tempat yang dijaga gitu ya. Ya namanya mencuri mengambil hak harta atau orang lain secara diam-diam. Iya, iya. Selanjutnya adalah si pelaku itu balik, ya satu itu balik dan berakal. Jadi dewasa. Jadi memang sudah bisa sebetulnya tahu membedakan mana yang benar, mana yang salah gitu ya. Jadi dewasa dan berakal sehat, ya, bukan anak-anak dan orang gila. Nah ini tidak termasuk nanti pidana tadi dipotong tangan, gitu ya. Selanjutnya lagi adalah atas kesadaran sendiri, gitu ya, dengan sadar sendiri dia melakukan itu, gitu ya. Artinya tanpa paksaan orang lain. Jadi kemauannya sendiri, dia mencuri barang tersebut, gitu ya. Selanjutnya ini adalah bukan karena darurat, karena darurat itu bukan mencuri itu bukan karena kelaparan. Ya, gitu jadi ya. memang harus digali sedemikian rupa agar tepat ya penentuan hukum bagi pelaku gitu. Iya. Ya. Jadi memang Masya Allah ya, ini sudah begitu tergambar dari tadi kita membahas satu fakta yang memang lagi ramai gitu ya. Jadi memang terkait dengan standar baik atau buruk perasaan pun itu juga tidak dibenarkan ya, gitu. Jadi karena netizen juga tidak dibenarkan ketika istilahnya langsung bertindak demikian gitu ya. Kemudian juga tadi Bu Ai sudah menjelaskan dengan detail bagaimana sisi atau dari pandangan Islam terkait hukuman yang memang diberlakukan gitu ya, bisa menjadikan sebagai penebus dosa dan juga menjadikan sebagai efek jerah gitu ya, yang itu berlaku kepada orang-orang di sekitarnya gitu ya. Jadi tidak akan mau untuk melakukan hal yang sama yang gitu. sama, Masya Allah. Mikir dulu gitu iya, ya. Betul. Masya Allah Bu Ai, tidak terasa ya obrolan tadi gitu ya. Dan yang saya atau yang kami harapkan juga ibu-ibu hebat di sini bisa lebih terbuka. Oh, bagaimana seharusnya memang ketika ada orang yang mengambil hak orang lain atau misalkan mencuri gitu ya, bagaimana hukum itu diberlakukan ketika belum ada daulah dan bagaimana hukum itu diberlakukan ketika daulah Islam sudah ditegakkan. Nah, Masya Allah, alhamdulillah, jazakillah khair Bu Ai atas penjelasannya. Alhamdulillah sudah terjawab semua ya. Tadi juga saya sudah jadi tergambar, oh iya, sebagai penebus dosa itu berarti ketika sudah dihukumi di dunia tidak akan mendapatkan siksaan lagi gitu ya di akhirat gitu. Nah, terakhir Bu Ai, ada pesan-pesan penguat gitu ya atau closing statement untuk para ibu hebat di penghujung acara ini? Ya, baik ya ibu hebat di rumah, ini sih kalau kata saya harga mati itu ibu-ibu itu mengkaji ya gitu, memahamkan diri dengan pemahaman yang seluas-luasnya gitu ya, untuk menularkan kepada anak-anak generasi kita, jangan sampai generasi kita juga nanti akan menjadi generasi yang pada saat ini gitu ya. Betul. Ini sih penting banget, ini penting banget bagi seorang ibu karena itu tadi ibu yang sering menuntut berinteraksi dengan anak. Oh iya. Berinteraksi dengan anak. Jadi yuk gitu ya, memperkaya ilmu kita gitu ya dengan pemahaman Islam yang sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, sehingga kita akan menghasilkan generasi yang lebih cemerlang lagi gitu ya, lebih baik lagi daripada
saat ini. Karena ya itu tadi kan saat ini mah kayak begitu gitu ya. Iya, Masya Allah. Ya ini juga wasilah ya yang dipersiapkan untuk ibu hebat di rumah untuk menuntut ilmu di mana saja Iya, gitu betul. ya. Nah, terima kasih sekali lagi untuk ibu-ibu hebat yang menyimak, juga kepada Bu Ai ya. Ya, terima kasih sama-sama Bu Ren. Ya jangan lupa untuk di like, dan share dan subscribe ya. Nah, saya cukupkan sampai di sini ya. Saya Reni Noventi dan juga Ibu Ai Tinistianingsih. iya, kami pamit undur diri. Mohon maaf atas segala hilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.